Hey guys, welcome back to my video. Sudah hampir sebulan gue nggak upload video, so I think it's the right timing untuk post something on my YouTube channel. Di video kali ini, sesuai judulnya, inilah video update kehidupan selama tahun 2021 ini. Dan beberapa bulan yang lalu, gue sempat posting video yang thumbnailnya tulisan Quarter Life Crisis. Di situ gue bilang bahwa gue mulai untuk pekerjaan freelance videography and animation. Dan puji Tuhan, sampai sekarang selalu ada klien baru dan project-project baru. Jadi so far so good, bisa mulai berjalan. Tapi juga masih merintis guys, semuanya masih merintis. Gue masih kerjainnya sendiri. Terkadang gue minta bantuan temen gue, tapi mostly gue kerjain masih sendiri. Dari shooting, pre-production juga, sampai editing, semuanya gue masih kerjain sendiri. Dan seringkali memang kalau kita scroll-scroll kayak di Instagram ya guys, kita tuh melihat kehidupan orang lain yang mungkin seusia dengan kita, udah 25 tahun tapi jauh lebih sukses, punya rumah miliaran, tabungan miliaran, mobil mewah dan lain sebagainya. Bikin kita kadang-kadang juga ciut sih. Gue honestly kadang lihat kayak gila kok mereka bisa sukses kayak gini ya. Tapi gue selalu remind diri gue bahwa setiap orang itu punya timeline yang berbeda. Bukan jadiin alasan untuk malas ya guys ya. Yang terpenting sebenarnya itu kita nggak berdiam diri. Dan kita nggak malas-malasan dengan hidup kita. Kalau setiap hari kita bangun pagi, kemudian cuma, scrolling Instagram, makan, kemudian tidur lagi, ya kita nggak akan kemana-mana. Tapi yang terpenting, reminder juga buat kita semua, buat kalian, yang penting kalian tuh nggak diem. Yang penting kalian nggak males. Udah itu aja. And eventually you'll get there. Kalian akan sampai di titik dimana kalian mau. Dan 2021 gue belajar banyak untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan gue. Gue mungkin sedikit sharing sedikit, tapi gue belum bisa sharing terlalu banyak. Bahwa intinya gue semenjak setahun belakangan ini hubungan gue sama Tuhan tuh bener-bener jauh. Jauh banget. Gue udah stop saat teduh. Gue stop baca firman Tuhan. Kalau di Kristen kan we have those kind of ritual ya guys ya. Jadi gue udah stop semuanya, gue stop doa and everything. Gue merasa diri gue bisa kontrol semuanya, gue sombong. And suddenly something's happen, dan itu benar-benar jadi turning point gue untuk kedua kalinya. Karena mungkin beberapa dari kalian yang ngikutin gue dari dulu di SF, gue kan memang anak pelayanan banget nih. Gue bahkan khotbah and everything gitu. Tapi ini bukan something yang I'm proud of, but I was lost this last 1 tahun terakhir ini, atau mungkin setengah tahun terakhir ini. Tapi here I am, I'm back. Dan gue sadar memang harus libatin Tuhan. Karena gue juga lagi baca buku The Purpose Driven Life dari Rick Warren, buku yang udah lama banget sih, tapi gue mulai baca lagi untuk reset my life. Bahwa benar-benar kalau kita mau nemuin tujuan hidup kita, ya kita harus dekat dengan Tuhan, dekat sama pencipta kita, intinya kayak gitu. Kalau misalkan ada sebuah barang, invention yang baru, yang paling tahu kegunaannya itu siapa? Ya penciptanya. Maka itu gue mulai riset diri gue lagi untuk bangun kehidupan rohani gue, berdoa, saat teduh lagi, untuk benar-benar tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan gue. Jadi itu bikin gue semakin tenang dan semakin bisa mencukupkan diri. Artinya kalau gue melihat kehidupan orang lain sukses dan dipakai luar biasa di usia yang sangat-sangat muda, misalkan bahkan ada yang 19 tahun udah bisa punya penghasilan 3 digit setiap bulannya, ya itu jadi motivasi aja. Gue selalu percaya bahwa selama kita nggak diem diri tadi, dan kita nggak malas-malasan, dan kita kejar terus apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, gue yakin we eventually will get there. Pasti akan sampai di sana. Kapan waktunya? Mungkin ada yang 5 tahun lagi, ada yang 10 tahun lagi, doesn't matter. Tapi yang terpenting setiap harinya kita melakukan apa yang benar-benar menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sedikit sharing lagi, guys. Hari demi hari, kita punya tujuan spesifik masing-masing. Mungkin satu hari ini, ya kan, gue kerjain satu buah project. Besoknya, mungkin tiba-tiba ada teman kita yang curhat, datang ke kita curhat. Nah, itu mungkin tujuan hidup kita hari besok itu adalah untuk memberikan saran yang terbaik untuk dia, atau memberikan counseling, atau memberikan perhatian yang terbaik untuk sahabat kita itu. Jadi tujuan hidup itu setiap harinya pasti ada tujuannya. Kalau kita mungkin bingung tujuan kita secara final itu apa nanti ke depannya, just enjoy your time. Enjoy your time, spend your day dengan yang terbaik. Setiap harinya
berikan yang terbaik. Nanti lambat laun kita akan semakin tahu dan semakin terarah dengan tujuan yang ultimate purpose itu tadi. Gitu sih guys. Jadi tahun 2021 ini buat teman-teman yang mungkin ciut, ada yang mungkin di PHK, ada yang pekerjaannya mampet, penghasilannya berkurang banyak karena PPKM dan Corona ini, tetap semangat. Selalu banyak sources yang kita bisa lihat untuk kita nambah skill. Mungkin kalau kita sekarang ngelakuin, kita mungkin sekarang no job, no salary. Tapi lakukan apa yang bisa upgrade diri kalian. Yang bisa sesuai dengan mungkin passion kalian sekarang. Kalian bisa asah. Dan lain sebagainya gitu. Jadi ini pesan singkat, update kehidupan gue belajar banyak dari tahun 2021 ini. Dan semoga kalian juga punya pembelajaran yang banyak. Dan quarter life crisis is real. Honestly, it's real guys. Sometimes I feel lost gitu. Tapi setelah resetting tadi, benar-benar taruh dan punya hubungan yang baik lagi dengan Tuhan. Gue masih bangun ya. Gue belum sempurna, gue belum on fire dulu mungkin. But it's okay, it takes time. Kalian akan semakin tahu, kalian akan semakin mengerti, dan kalian akan semakin punya rasa aman. Nggak insecure lagi, ngeliat kesuksesan orang lain jadiin motivasi aja. Kalau nggak bisa jadiin motivasi dan bikin kita selalu minder, mending nggak usah dilihat dulu. Turn off your social media. So, itulah guys, so don't rush. Pelan-pelan semua orang punya timeline-nya masing-masing. Yang penting jangan males, jangan hanya berdiam diri. Lakukan setiap hari, day by day, your best. Yang terbaik yang kalian bisa lakuin. Tetap semangat. I'll see you guys in the next video. God bless you and bye-bye.